Sore teman-teman kelontong ruru, kita udah lama nggak upload video ya karena kesibukan dan masa sulit di pandemi sekarang ini. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit tentang media alternatif untuk nepe. Mungkin dulu kelontong ruru udah pernah bahas untuk media yang aman dan paling simpel. Seperti yang kita tahu, untuk media nepe itu kan paling umum adalah kokopet campur sekam, baik mentah maupun bakar. Tapi untuk yang demen sedikit inovasi atau mungkin yang udah pernah melihat nepe langsung di alam, tentunya media alternatif seperti ini tuh bisa menjadi tantangan tersendiri ya, sama biar kita nggak bosen apa-apa semuanya kokopet sama sekam gitu. Siapa tahu juga kalau pakai habitat media lain pertumbuhannya bisa lebih unik atau lebih bagus. Nah, kita bahas sekalian update nih dari Ampularia. Dulu kan kelontong ruru pernah bahas kalau kita juga pakai tanah gambut untuk Nepenthes lowland, terutama jenis-jenis seperti Bikal, Ampularia maupun Raffles. Jadi tipikal tanah gambut ini mirip seperti tanah Lembang ya. Cuman dia kalau kita ukur dengan TDS meter itu kandungan TDS-nya lebih rendah. Itu bisa sekitar hanya 700 sampai 1200 saja. Dan seperti bisa kita lihat dari warnanya ini, kandungan organiknya juga lebih tinggi dibanding tanah Lembang. Bisa kelihatan nih kalau tanah gambut tuh rata-rata berasal dari pelapukan kayu-kayu atau serasah daun. Dan tingkat keasamannya juga tinggi, apalagi kalau yang di habitat itu bisa sampai di bawah 5 pH-nya. Nah, di sini sekalian mau update. Di sini adalah dua Nepenthes yang mungkin untuk pemula itu nggak berani buat coba-coba ya, tapi di kelontong ruru langsung kita uji coba aja, yaitu Nepenthes Ampularia Black Miracle dan Nepenthes Ampularia Variegata Yellow. Bisa kita lihat nih di sini medianya ini full tanah gambut tuh. Jadi untuk Ampularia di sini medianya yang kita pakai full tanah gambut dicampur dengan sedikit hidroton. Bisa kita lihat di sini hidroton hanya untuk membantu porositas saja, karena di kelontong ruru itu pakai tatakan air tinggi, jadi takutnya tanahnya terlalu liat atau terlalu lempung ya. Jadi untuk membantu porositasnya. Dan bisa kita lihat juga tumbuhan lainnya seperti sphagnum, lumut, kemudian juga pakis juga sangat bagus. Di sini kelontong ruru sampai bosen nyebutin gulmanya tiap hari. Tapi gulmanya juga unik-unik ya, bisa kita lihat di sini tuh. Bahkan sphagnum pun juga mau hidup di sini. Pakisnya juga beraneka ragam jenisnya. Kemudian kalau ada teman-teman yang sering lihat di kelontong ruru tuh suka kayak ada jamur, atau mungkin pelanggan setia pernah beli di medianya kelihatan nih ada jamur-jamur warnanya kayak rada hijau atau biru muda gini. Ini nggak masalah ya, ini tuh jamur trichoderma yang memang kelontong ruru pakai untuk menjaga kesehatan tanaman, terutama yang becek. Karena sifat dari jamur trichoderma ini adalah bersifat parasit terhadap jamur patogen lainnya. Jadi dia melindungi tanaman nepe dari infeksi jamur patogen. Nah, bisa kita lihat nih, walaupun medianya full tanah gambut sama hidroton, pertumbuhannya tetap bagus ya. Nah, di sini kelihatan juga mau ngantong juga, dan variegatanya keluar banget tuh. Dan tidak lupa juga kelontong ruru berikan osmokot sama belatung untuk makanannya. Di sini juga kelihatan nih basalnya full variegata juga. Mungkin buat beberapa teman yang sering pengalaman beli nepe variegata atau variegata lainnya seperti variegata merah, itu pas di potting itu malah berbalik durhaka ya, warnanya balik jadi hijau lagi. Tapi untuk memakai tanah gambut ini, dari pengalaman kelontong ruru nggak pernah bohong, biasanya variegatanya tetap variegata. Bisa kelihatan tuh. Nah, untuk Black Miracle juga pertumbuhannya relatif cepat, apalagi jenis Black Miracle ini ya, karena nggak variegata. Sebenarnya dia hitungannya variegata, tapi bukan karena kerusakan pigmen klorofil, tapi justru karena dia kelebihan pigmen antosianin yang memberi warna hormon merah seperti ini. Ini udah rawatan lama tapi di tempat teduh, kemudian karena sudah gede, kelontong ruru akan pindahkan ke tempat yang full sun. Jadi rosetnya bisa lebih rame ya nanti. Semoga potongannya juga cepat tersedia buat teman-teman yang minat. Nah, untuk Ampularia itu update-nya. Kemudian kita sedikit update nih untuk Nepenthes favorit lainnya, yaitu Nepenthes Rafflesiana. Nah, selama ini teman-teman mungkin sering ya pengalaman
selain Ampularia itu yang rewel, susah ngantong itu adalah Nepenthes rafflesiana. Resepnya apa sih? Kalau dari pengalaman kelontong ruru ya, kalau pakai media biasanya seperti sphagnum atau kokopet campur sekam, itu adaptasinya lumayan lama. Nah, kelontong ruru dulu eksperimen nih, melihat dari hasil-hasilnya foto-foto Nepenthes rafflesiana itu kan ada juga selain yang hidup di hutan gambut atau rawa, ada juga yang di hutan kerangas. Hutan kerangas itu biasanya lokasinya nggak di rawa, tapi di daerah-daerah bukit yang banyak kandungan tanah silikanya, tapi sifatnya tetap asam. Nah, dulu tuh kelontong ruru eksperimen, nih hasilnya udah lama, untuk jenis yang lumayan diminati juga ya, Rafflesiana red leaf. Nah, keistimewaannya selain kantong yang merah, warna daunnya juga gelap di laminarnya, bagian belakang laminarnya pun juga merah seperti ini. Nah, bisa kita lihat nih di sini, dia tetap lancar ngantong terus dari dulu. Dan keunikannya seperti di sini, ini kelontong ruru sarankan untuk yang mau eksperimen aja ya. Jadi untuk pemula, kelontong ruru sarankan main aman dulu. Jadi di sini bisa kita lihat medianya kelontong ruru pakai pakis andam dicampur dengan pumice, dan tidak lupa kami tambahkan trichoderma juga tuh, kelihatan serbuknya. Kemudian keseruan dari andam ini juga bisa tumbuh gulma-gulma lain yang menarik. Seperti sini ada liverwort, lumut hati, kemudian ada juga jenis lumut lainnya. Juga beberapa pakis jenis rambat suka tumbuh dari andam ini. Nah, kali ini kelontong ruru mau berbagi resepnya untuk bikin media alternatif seperti ini untuk Rafflesiana. Nah, ini media alternatifnya. Kantongnya dimainin dong. Nah, ini anak nakalnya nih, tersangka perusak nepek paling utama. Dia mainin yang layu bukan? Iya. Nah, ini media alternatifnya. Komposisi paling utama atau yang paling banyak seperti bisa kita lihat di sini itu adalah silikasen. Kemudian kandungan kedua yang paling banyak tentunya adalah andam. Jadi di sini aku jelaskan satu persatu. Kita di sini memakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 macam bahan organik. Enggak, yang organik itu berarti 6. Nah, untuk yang bebatuan kita pakai perlite. Kemudian juga ada pasir malang merah dan juga batu kanuma lokal. Untuk batu kanuma ini bisa memakai yang impor maupun lokal. Ini sifatnya hanya untuk menambah keasaman dan porositas saja, sama sembari menjaga kelembapan. Nah, untuk kandungan bahan organiknya itu kita pakai andam. Kemudian kita juga pakai kulit kayu pinus. Kemudian kita pakai cacahan pakis yang sudah di oven sehingga steril. Kemudian juga kita pakai sekam bakar. Nah, ini adalah serbuk dari jamur trichoderma yang tadi kelontong ruru udah jelasin. Sifatnya untuk menjaga dari penyakit jamur lainnya, karena dia menyerang jenis jamur lainnya. Nah, semua media ini kita campur rata, hasilnya akan seperti ini. Nah, bisa kita lihat, mungkin kalau teman-teman pernah lihat foto-foto di hutan kerangas, itu kira-kira tekstur tanahnya akan seperti ini hasilnya. Jadi penuh dengan silika, kemudian ditutupi oleh sedikit humus andam. Dan tentunya kandungan pH-nya cenderung asam. Dan bisa kita lihat walaupun dia poros, tuh, walaupun diremas akan tetap banyak rongga udara dan tetap lembab. Tuh, warnanya tetap basah ya. Nah, media ini bisa kita gunakan sebagai alternatif untuk nepe-nepe yang berasal dari hutan kerangas. Contohnya seperti Ampularia juga ada. Kemudian Rafflesiana. Oke, sekian teman-teman. Selamat mencoba jika ingin bereksperimen. Semoga berhasil ya.